warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinaria Fahmi dari Program Studi Sains Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dashboard Business Intelligence yang telah saya susun menggunakan Google Data Studio sebagai bagian dari proyek akhir mata kuliah Kecerdasan Bisnis dan Marketing. Dashboard ini saya bangun berdasarkan dataset katalog konten Netflix yang bersumber dari Google, terdiri dari 8.807 judul film dan serial, lengkap dengan atribut seperti sutradara, negara produksi, tahun rilis, hingga kategori rating usia. Tujuan dari dashboard ini adalah untuk memahami karakteristik dan pola strategi konten Netflix secara menyeluruh, sekaligus menjadi dasar pengambilan insight dan rekomendasi bisnis. Baik, mari kita mulai dari bagian atas dashboard, di mana terdapat 3 scorecard utama. Scorecard pertama menunjukkan total volume katalog, yaitu sebanyak 8.807 judul konten. Ini mencerminkan skala katalog Netflix yang sangat besar sebagai platform streaming global. Kemudian untuk scorecard yang kedua menunjukkan angka 748 yang mempresentasikan variasi kombinasi negara produksi konten. Kemudian selanjutnya ada 4.528 sutradara yang tercatat dalam data ini. Selanjutnya pada bagian diagram lingkaran atau pie chart, pada diagram lingkaran ini kita bisa melihat perbandingan komposisi tipe konten antara movie dan TV show. Terlihat bahwa movie mendominasi dengan proporsi 69,6%, sementara TV show hanya sebanyak 30,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa katalog Netflix setidaknya pada dataset yang saya analisis masih berorientasi lebih besar pada konten film dibandingkan konten serial. Kemudian kita beralih ke line chart. Di sini pada grafik garis di sisi kanan ini ditampilkan tren pertumbuhan konten berdasarkan tanggal penambahan ke katalog. Dari sini terlihat jelas bahwa penambahan konten mengalami kenaikan yang signifikan mulai tahun 2016 dan terus meningkat hingga mencapai tahun 2020. Puncaknya pada 2019 sampai 2020, namun pada tahun 2021 terlihat penurunan yang cukup tajam. Namun penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan cakupan data, karena yang hanya mencakup sebagian tahun 2021 saat dataset ini dihimpun. Jadi penurunan ini bukan mencerminkan penurunan investasi konten yang sesungguhnya dari pihak Netflix. Kemudian kita beralih ke bar chart. Selanjutnya diagram batang ini menampilkan 8 negara dengan jumlah produksi konten terbanyak. Terlihat bahwa Amerika Serikat mendominasi secara signifikan, jauh di atas negara lainnya. Kemudian disusul dengan India, kemudian Inggris. Pola ini mengindikasikan bahwa distribusi geografis konten dalam katalog masih cukup terkonsentrasi dan belum sepenuhnya terdiversifikasi secara merata ke berbagai wilayah dunia. Kemudian kita beralih ke horizontal bar. Ini content release your distribution. Ini adalah grafik terakhir. Pada diagram batang horizontal ini ditampilkan distribusi
jumlah konten berdasarkan tahun rilis. Terlihat bahwa 2018 memiliki jumlah konten terbanyak, diikuti oleh 2017 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konten dalam katalog merupakan konten dengan tahun rilis yang relatif baru, terutama dalam rentang 5 tahun sebelum dataset ini dihimpun. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan visualisasi dashboard ini, dapat kita lihat bahwa katalog Netflix didominasi oleh konten yang berasal dari Amerika Serikat dan mengalami periode pertumbuhan tercepat antara tahun 2016 hingga 2020. Kemudian temuan-temuan ini menjadi dasar bagi beberapa insight dan rekomendasi strategis yang telah saya bahas lebih lanjut dalam laporan tertulis, diantaranya terkait peluang diversifikasi tipe konten dan perluasan asal produksi secara geografis. Demikian penjelasan dashboard bisnis Intogen yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.